Kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa setiap kerinduan kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik buat pada pagi hari ini, di mana kasih penyertaan Tuhan buat sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, setiap kehidupan kami Tuhan, kegiatan kami satu hari ini Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dan menyertai. Begitu juga Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan siaran sarapan pagi bersama kami ini. Engkau yang memberkati, melindungi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji termulia nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Mari kita angkat lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mengawali hari kami, mengawali kehidupan kami dengan mengisi pikiran kami, hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya fellowship kami, pertemuan kami ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami bawa ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita yang hadir di program sarapan pagi bersama ini dan yang mengikutinya secara online, dan juga nanti ini akan ditayangkan di Radio Harmoni FM. Let's go straight to the business. Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan baca bergantian. Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya baca ayatnya yang pertama, nanti teman-teman semua baca ayatnya yang kedua, sampai pada ayatnya yang ke-7 kita baca sama-sama. Roma pasalnya yang ke-13 ini punya perikop kepatuhan kepada pemerintah. Oke. Pagi-pagi kita berbicara tentang kepatuhan kepada pemerintah. Ya, ada menyinggung politik sedikit. Ayatnya yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayatnya yang kedua. sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat salah, berbuat jahat,
Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. 6. Itulah Juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Yang 7 kita baca sama-sama, 2, 3. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Rasa hormat. Puji Tuhan, berbahagia orang yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama sharing kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sedikit mendasari dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa latar belakang dari Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama ini bukan merupakan ayat propaganda yang ditulis supaya masyarakat, orang-orang Kristen di Roma pada zaman itu tunduk kepada pemerintah. Di sana dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Kita tahu Roma ini ditulis oleh Paulus ya, bukan Melkisedek. Jadi ditulis oleh Paulus. Jadi ini bukan ayat propaganda. Paulus kan kenal sama Sergius Paulus, gubernur. Dia juga pasti kenal sama orang-orang pemimpin-pemimpin yang ada di Roma. Jadi mungkin ada orang, mungkin Paulus ini dia dibujuk supaya menuliskan hal ini. Supaya orang-orang yang ada di Roma, orang-orang Kristen yang ada di Roma itu tunduk kepada pemerintahan. Jadi mungkin orang berpikir Paulus didekati oleh pemimpin politik dan membujuk Paulus. Bolehkah kamu memastikan orang Kristen tidak berontak? Nanti ada dasarnya, adalah yang melatar belakangi hal ini. Nah, ayatnya yang pertama ini kalau kita baca, tiap-tiap orang harus takluk. Jadi tiap-tiap orang itu harus takluk. Nah, takluk ini jangan kita kaitkan dengan kita tunduk kepada pemerintah karena rasa takut. Tapi kita tunduk kepada pemerintah itu kita kaitkan dengan ayatnya yang ke-7. Karena kalau sebuah negara tanpa pemerintahan yang terjadi adalah kekacauan. Betul ya? Kalau negara nggak ada aturan, maka yang terjadi adalah semua mau jadi pemimpin. Makan tidak ada aturan, maka yang terjadi adalah biar kita olahraga pasti bertambah berat badannya. Betul ya? Olahraga tidak ada batasannya, tidak ada aturannya, main futsal pasti capek. Tidak ada batasannya. Nah, kenapa ada pemerintah? Karena pemerintah itulah yang punya wewenang untuk memerintah dan memberikan aturan. Tetapi permasalahannya ini, pada zaman itu ketika orang-orang Kristen mulai belajar tentang firman Tuhan, titel untuk Yesus Kristus itu adalah Kurios, Tuan. Tetapi pada zaman itu, titel Kurios itu hanya boleh diberikan kepada kaisar. Jadi kalau orang Kristen, terus dia bilang Kurios kepada Yesus. Siapa Kuriosmu? Yesus Kristus. Oh, bukan kaisar, hukuman mati.
Nah mereka ini akhirnya bilang, kalau kami ini punya kurios adalah Yesus Kristus, apa gunanya tunduk sama kaisar? Nah inilah yang melatar belakangi mengapa Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 ini ditulis oleh Paulus. Padahal sebelumnya nasihat Paulus itu adalah hiduplah dalam kasih. Kalau kita baca di pasal 12 ayatnya yang perikop yang bagian terakhir itu hiduplah di dalam kasih. Tiba-tiba masuk pasal 13 kepatuhan kepada pemerintah. Jadi orang-orang Kristen yang hidup pada zaman itu mereka mengetahui bahwa yang memimpin kami itu adalah Mesias, Yesus. Mengapa kami harus tunduk kepada kaisar? Mengapa kami harus membayar pajak kepada kaisar? Oke, itu saja. Sebenarnya apa yang Paulus sampaikan ini ada satu poin yang penting, tapi nanti kita akan belajar sama-sama ya dari Roma pasal yang ke-13 ini. Saya persilakan kepada Tama, kayaknya siap sekali. Oh belum ya. Ayo, jadi itu yang melatar belakangi mengapa tiba-tiba Paulus menuliskan hal ini. Kalau kita lihat di Roma 12 ayatnya yang ke-9, di sana perikopnya nasihat untuk hidup dalam kasih. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat yang ke-21 tiba-tiba masuk pasal 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Saya juga lagi merenung, kok dia bisa seperti ini. Tapi kita belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita dapatkan dari pembacaan ini. Silakan. Siapa yang duluan atau teman-teman yang di belakang kamera juga mau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Saya tunjuk nih. Ayo. Tidak mengurangi kasih karunia dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus pada saat kita belajar sharing tentang firman Tuhan. Karena kita percaya ketika ketika mulut kita mengaku, hati kita percaya, maka nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Haleluya. Silakan Taci. Sudah dibagi tuh ayatnya? Oke. Berarti catatannya sudah panjang nih. Oh iya tamborin tahu duluan nih. Maafkan saya. Bagaimana tadi? Oke. Silakan. Desi. Kalau dari saya, kalau menurutku, kalau sepemahamanku tentang ayat ini, Pastor. Ya. Jadi kalau bisa enggak kaitkan dengan negara kita, pemerintahan kita, Pastor? Boleh. Jadi menurut saya bukan menyetujui atau mensupport kebijakan yang pemerintahan kita tetapkan atau keluarkan kebelakangan ini yang membuat masyarakat, yang membuat perdebatan atau perbincangan di masyarakat kita. Tapi kadang ada aturan-aturan yang kadang ndak masuk akal, dan menurut saya itu sesuatu yang aneh dan terkadang bisa dibilang merugikan. Tapi baca ayat ini tentang Roma itu membuat saya berpikir bahwa mau gimana pun pemerintahan kita, Tuhan sudah memakai mereka menjadi alat untuk
memimpin kita. Kayak yang pastor bilang tadi, kalau kita tidak dipimpin oleh suatu pemerintahan, bagaimana dengan ketertiban kita, Ya. bagaimana dengan keadilan-keadilan kita atau kebijakan-kebijakan yang harus mereka buat gitu. Nah, itu yang menurut saya ya mau gimana pun kita harus tunduk, tapi bukan tunduk yang apa ya, yang takut begitu. Tapi cara kita tunduk itu kita menghargai. Begitu sih Kak, menurut saya. Nanti kalau misal ada tambahan nanti ditambah lagi. Siap. Jadi dari ayat yang kita baca ini sebenarnya sudah diberitahu bagaimana caranya kita menghargai orang-orang yang diberikan wewenang. Ya, orang-orang yang diberikan wewenang. Saya bulan lalu pas tanggal 31 tiba-tiba saya ingat pajak motor. Jadi satu hari itu begitu selesai antar istri saya langsung urus di Samsat. Besoknya itu sudah harus sudah mati ya. Jadi kalau mau jalan itu sudah tidak boleh. Jadi saya waktu itu selesai, puji Tuhan selesai dan dikasih kertas. Pak, nanti kalau ditahan, ditilang, kasih lihat kertas ini lagi pengurusan. Oh iya. Jadi apa yang diberitahu oleh Paulus itu adalah kita menghargai, tadi saya dengar Desi bilang menghargai. Jadi kita menghargai itu apa yang diatur oleh pemerintah. Saya jawabnya secara alkitabiah saja ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kenyamanan. Bukan ya? Apa ya? Kebaikan, bukan kenyamanan ya. Kadang kita nggak nyaman gitu dengan apa yang diputuskan. Siapa yang tahu Kaisar Nero? Yang nggak ada yang tahu, saya juga baru baca sih. Kaisar Nero itu kaisar yang memerintah pada zaman Romawi. Kaisar Nero itu dia umur 17 tahun sudah jadi kaisar. Yaitu karena ada politik dan akhirnya pamannya itu dibunuh, katanya dibunuh, tetapi nggak ada bukti dan lain sebagainya, dia jadi kaisar. Nah dia ini orang yang ambisius, orang yang pokoknya hidupnya karena dia sudah jadi kaisar di umur 17, ya coba ya, 17 tahun jadi kaisar, punya segala-galanya. I got the power. Ada lagunya zaman dulu ya. Jadi Nero itu melakukan pajak yang tinggi di zaman itu. Terjadilah orang-orang yang berkumpul dan merencanakan untuk kita harus menentang pemerintahan karena pajaknya sangat tinggi. Mungkin keputusan-keputusan yang dibuat itu kadang bertentangan dengan kita, tetapi ini secara garis besar itu Roma 8 ayat yang ke-28 ya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan hal ini diulang kembali Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4. Coba Desi baca. Roma 13 ayatnya yang ke-4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Sampai di situ. Kata yang sama dari kebaikan itu dipakai. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan kenyamanan ya. Kadang kita nggak nyaman. Kadang kita kalau mau bilang protes ada jalurnya. Kalau mau bilang tidak setuju ada caranya. Ya. Kalau bisa tolong jangan bikin demo terus macet sepanjang Perintis, setengah mati kadang yang jalan di Perintis gitu ya. Usul saja. Jadi ada caranya, ada jalurnya untuk menyampaikan aspirasi dengan baik, tetapi pada saat kita melakukan itu, di mana saya baca itu ayatnya Roma 12
ayatnya yang ke 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagian B-nya yang saya mau ambil, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan nanti ada konektivitas, ada hubungan antara Roma 12 bagian ayat yang ke-17 sampai 21 ini untuk masuk di dalam Roma pasalnya yang ke-13. Nah, kata takluk ini dia punya arti yang sama. Ada keteraturan yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Keteraturannya itu adalah Tuhan memberikan keteraturan kepada kita untuk tunduk kepada pemerintah. Tapi kalau kita baca di Efesus, Tuhan juga memberi keteraturan untuk hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kata yang sama. Oke. Hupotaso ya, submit. Jadi dia memakai kata yang sama dalam institusi yang Tuhan berikan untuk kingdom order. Jadi keteraturan yang pertama itu keluarga, pemerintah, dan gereja. Jadi kita belajar untuk penundukan diri, kita belajar untuk tunduk kepada pemerintah. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, kalau mau bilang tidak nyaman, nggak ada orang yang nyaman. Gitu. Tidak enak ya tidak enak juga, apalagi orang-orang yang di bidang musik itu paling banyak yang saya lihat muncul di IG. Wah, mereka mengeluh soal berkeluh kesah tentang royalti dan lain sebagainya. Keputusan-keputusan yang akhirnya dibuat menjadi jokes. Silakan yang lain. Amel. Oh. Habis ini kayaknya Andika ini sama GG. Terima kasih kesempatan yang diberikan Kak. Jadi yang saya mau tanya kan tadi seputar yang membahas pemerintah ya, pemerintah. Yang pemerintah yang sebagai. Nah, yang saya tangkap di sini itu pemerintah sebagai wakil Allah di bumi, begitu, untuk penggenapan firman Tuhan. Nah, tapi Kak Peter, kayak yang kita tahu di Indonesia ini kan tidak semuanya kita beragama yang sama kan. Iya. Nah, bagaimana kita menyikapi itu seharusnya Kak Peter? Karena pada dasarnya kepemerintahan yang ada di Indonesia sendiri kita tahu bahwa cenderung ya lebih tidak disukai begitu, Pastor. Nah, dalam keberagaman itu yang banyak begitu, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang-orang Kristen ini sikapi hal tersebut? Karena firman yang ini, Pastor, yang kayak yang di Alkitab ini tidak semua kita bisa baca, Pastor kan. Mungkin yang di sebelah tidak pernah dia tahu ada firman seperti ini di kitab ini, Pastor. Begitu sih pertanyaan saya, Pastor. Terima kasih. Oke. Jadi ayatnya yang satu, ayatnya yang pertama itu, tunggu ya. Lihat dulu catatannya. Ada yang punya jawaban tentang hal itu? Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Setiap orang yang dimaksudkan di sini itu berlaku kepada yang Paulus tuliskan ini bukan hanya tertuju kepada kekristenan saja, tetapi orang-orang yang kaya, miskin, pria, wanita, orang Yunani, orang Yahudi, orang Romawi. Dalam konteks ini Paulus memang menyapa kepada orang Kristen supaya mereka beranggapan bahwa ketika mereka jadi orang Kristen membebaskan mereka dari kewajiban pajak
Nah tadi pertanyaannya Salgus kan bagaimana keberagamannya kalau yang di luar dari kita. Oke. Ini agak panjang jawabannya ya. Jadi saya persingkat saja. Jadi memang yang di dalam untuk menyampaikan hal ini secara luas kan ada orang-orang yang terpanggil untuk masuk di dalam politik, ya. Tapi ini supaya tidak terlalu luas bagaimana menyikapinya. Nah, ini memang Paulus menyapa orang-orang Kristen yang ada. Tapi tujuan daripada surat ini bukan hanya untuk satu agama saja. Bukan untuk satu Romawi saja, Yahudi saja, Yunani saja. Karena kan menurut tafsiran nih, jemaat di Roma itu adalah orang-orang Kristen yang bertobat pada waktu peristiwa di loteng Yerusalem. Karena Paulus belum masuk ke kota Roma untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengabarkan Injil seperti di kota-kota yang lain. Kalau di Roma sendiri itu Paulus belum masuk ke kota Roma. Dia belum masuk ke kota Roma dan Paulus hanya menyampaikan surat ini, jadi tafsirannya itu adalah orang-orang yang hadir yang ada pada waktu peristiwa di loteng Yerusalem. Nah, itulah yang surat ini disampaikan dari Paulus kepada orang-orang di Roma, jemaat di Roma. Tetapi orang-orang yang Kristen ini yang tadi saya bilang, karena mereka menganggap kuriosnya, tuannya itu adalah Yesus. Pernah baca ya teksnya pada waktu Yesus mengambil koin di dalam mulut ikan. Lalu berikan apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Jadi yang wajib kita berikan kepada Tuhan itu adalah penghormatan kita. Tetapi yang kita wajib berikan kepada Kaisar pada waktu itu adalah pajak. Karena uang itu ada gambar Kaisar di dalamnya. Nah, untuk menyikapi hal ini bagaimana caranya supaya orang-orang lain juga bisa mengetahui. Ya, karena ini memang konteksnya ini sudah lebih spesifik di ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua ini Paulus sudah menyampaikan barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan ada akibatnya, hukuman atas dirinya sendiri. Jadi kalau menurut saya, ini pandangan saya, siapa tahu teman-teman yang lain punya pandangan atau nanti bisa bertanya sama Pastor Esra atau pada siapa yang, karena saya tidak terlalu memahami tentang dunia politik. Jadi untuk itu ada orang-orang yang memang terpanggil, bilang dulu sama-sama terpanggil. Nah kita yang nggak terpanggil ini gimana nih? Yang kita nggak terpanggil ini punya tanggung jawab atau enggak? Punya. Ya tadi sudah kita baca ya, ada pajak, cukai, tapi ada secara di dalam Alkitab ditulis, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Coba baca dulu Yeremia 29 ayatnya yang ke berapa? 8. Salgus baca. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-8. Kalau nggak salah. Ya. Oh bukan ayat yang ke-8. 7. Yes.
Jadi kita yang tidak ada di dalam dunia politik, ada tanggung jawabnya kita. Apa? Berdoalah untuk kota itu. Lalu dijelaskan kesejahteraannya. Kalau Makassar ini damai, siapa yang nikmati? Kenapa Saraba dipindahkan? Karena keadaannya gak damai, gak aman gitu. Jadi kita punya tanggung jawab di dalamnya. Tapi secara spesifik ada orang-orang yang harus, ya kadang kalau menyampaikan khotbah yang seperti ini di gereja, wah masa politik dibawa ke gereja. Padahal di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaat di sana itu pakai kata eklesia. Eklesia itu cuma dimengerti sama orang-orang politik pada zaman Romawi kuno. Kenapa Yesus pakai kata eklesia? Nah, itu lain lagi. Jadi bukan hal yang tabu itu atau yang aneh itu untuk kita bicara tentang politik. Tapi itu kan ada orang-orang yang punya panggilan. Jangan tiba-tiba Tama switch, saya mau ganti kuliah deh, saya mau ke politik aja. Karena saya mau mengusahakan kesejahteraan kota. Misalnya ya. Atau Andika tiba-tiba dia mau, saya mau switch deh, mau jadi politisi. Kira-kira seperti itu. Siapa lagi? Siapa lagi namanya? Maafkan saya. Alicia. Habis itu Amel, Tama, Taci. Siapa lagi? Tita, Anjas. Andika, GG, Hakia. Siapa lagi di sebelahnya Hakia? Saya sebut memang tuh. Ada mic wireless tuh, nanti dikasih mic wireless. Silakan. Kalau dari saya Pastor, mungkin singkat saya ambil dari ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat. Iya, Tuhan menciptakan pemerintah, menunjuk pemerintahan kita itu bukan tanpa sebab. Karena pemerintah yang ada itu diciptakan untuk menstabilkan dan mensejahterakan orang-orang di kota. Meskipun kayak dibilang pemerintahannya itu kayak tidak sesuai caranya dia memerintah kota, tidak sesuai dengan harapannya kita, tapi bukankah mereka juga mengusahakan sesuatu untuk kita. Jadi bukan tidak kayak harus memang menghargai apa yang sudah dilakukan sama pemerintah kita begitu. Jadi di ayat 4 ini, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Di situ aku dapat tentang pemerintah ini betul-betul orang-orang yang dipanggil sama Allah untuk menerima panggilan dari Allah itu sendiri tuh. Pastor, sekian. Good. Betul sekali. Silakan, Amel. Iya, Pastor, kalau dari Amel sendiri, mungkin Amel mau bertanya. Kan tadi mungkin sudah ya dijabarkan lah. Banyak yang bertanya nih. Terus sekarang Amel mau bertanya, bagaimana sih pendapatnya Pastor dan teman-teman di sini serta kakak-kakak dengan pendeta atau pemimpin gereja yang masuk di dalam ranah politik? Kan kebanyakan orang-orang taunya kan kalau politik itu menyangkut uang dan kekayaan. Dan juga kan ada beberapa kasus yang saya lihat-lihat nih di FYP, TikTok dan sebagainya, platform tentang banyak pemimpin atau pendeta yang masuk dalam ranah politik dan mereka itu menggunakan kekuasaannya mereka tuh tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu apakah mereka masih dibilang panggilan yang langsung dari Tuhan atau bagaimana Pastor? Itu aja. Ada yang punya jawaban?
Ya. Boleh sedikit, Pastor. Oh ya. Kalau setauku politik itu bukan hanya sekedar tentang uang dan kekuasaan. Menurutnya Marx kayaknya kalau tidak salah, saya pernah dengar politik itu bagaimana sesuatu dilakukan untuk menuju kepada tujuan yang baik. Tuh. Jadi kalau misalnya pendeta masuk ke ranah politik itu bukan sekedar kayak misalnya untuk itu, kita tidak tahu mereka masuk karena apa. Terus pemerintahan yang dijalankan sama pemerintah itu tanggung jawabnya bukan ke masyarakat itu sendiri. Mereka kan dipanggil sama Tuhan, maka dari itu pasti mereka tahu bahwasannya apa yang mereka perbuat pasti kembali lagi ke Tuhan. Silakan. Iya, tapi bagaimana kalau kan ini kita berbicara tentang zaman yang ada ya, yang sekarang nih. Kan yang seliweran kan kayak gitu kenyataannya. Itu kenyataannya ya. Di lapangannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa bilang kalau semisalkan ya memang mungkin mereka panggilan Tuhan, tapi dengan notabene orang melirik mereka adalah sebagai pendeta dan juga pemimpin gereja. Terus bagaimana di saat mereka tidak menjalankan tugasnya mereka juga sebagai pendeta, tapi mereka lebih menjurus ke politik dan menyalahgunakan hal tersebut. Tapi kebanyakan orang memandang mereka itu sebagai pendeta ataupun pemimpin gereja. Gitu, Pastor. Ya, kita mengawali hari dengan pemikiran yang tajam. Jadi yang tadi saya bilang ya, nggak ada yang tabu, karena di gereja itu jarang dikhotbahkan tentang politik. Sekarang kalau pertanyaannya, siapa yang akan mensejahterakan? Orang dari luar? Harusnya ada orang-orang yang dari kita, yang umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen yang duduk di dalam pemerintahan. Jadi saya juga yang nggak kenal sih, tapi memperhatikan ada beberapa orang yang dia memang concern, betul-betul memperhatikan itu. Kalau bahasanya saya sih menjadi penyeimbang. Kalau keputusan-keputusan pemerintah kadang tidak menyenangkan untuk kita, tapi ada orang-orang yang muncul sebagai penyeimbang. Misalnya orang mencari keadilan, dia muncul untuk membantu mencarikan keadilan. Dan itu kembali lagi ke pertanyaannya Amel, itu kan ada oknum ya. Jadi nggak ada yang salah dengan politik pemerintahan, nggak ada yang salah karena mereka sudah bekerja dengan baik. Kita jangan sebagai orang Kristen, kita nggak, umat Tuhan, kita nggak mencampur adukan antara personal dengan apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Saya kasih gambaran aja ya. Jadi misalnya di dalam kita belajar firman Tuhan ada gambaran 7 gunung yang harus ditaklukkan, di mana kita sebagai umat-umat Tuhan itu harus menguasai tempat-tempat ini. Saya pernah diajarkan ini, itu A, B, C, D, E, F, G. Ya. A itu art, itu berbicara tentang dunia seni. Di situ harus ada orang-orang umat-umat Tuhan yang menjadi ini garam dan terang. Yang kedua itu di dalam B, dunia bisnis. Yang ketiga C, itu church, ya pastilah di dalam gereja harus ada orang-orang yang jadi terang. Tapi kalau terang hanya berkumpul dengan terang terus, maka dia nggak keluar untuk menyatakan terang tersebut, maka ya apa jadinya nanti? Terang itu nggak menyinari dunia. Yang keempat itu D. D itu development of the poor, menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Yang kelima itu E, edukasi. Yang keenam itu F, family. Yang terakhir G, government. Jadi saya kasih contoh ya. Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang
pertama, kedua, dan ketiga. Ayat yang pertama itu bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Lalu ayat yang ketiga apa yang tertulis? Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Sama-sama dulu bilang terang. Tapi Matius pasalnya yang kelima, ini saya berharap kalian menangkap ini. Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-14, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi tanggung jawab itu dulu Allah menciptakan terang sebagai benda-benda penerang. Saya berharap menangkap ini karena waktu saya juga belajar tentang hal ini, saya bilang iya ya, memang harus ada orang-orang yang mewujudkan terang Kristus dengan tujuan yang tadi Amel bilang, ada orang-orang yang pakai dia hamba Tuhan tapi dia bertentangan dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan padahal Yesus selama hidup di dalam pelayanannya, apa yang Yesus kerjakan? Kasih makan orang, sembuhkan orang, tolong orang. Itu kan harusnya yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di pemerintahan, ya. Jadi, tapi nggak ada yang salah dengan pemerintahan. Saya ulang sekali lagi ya, disclaimer. Tidak ada yang salah dengan politik, tidak ada yang salah dengan orang-orang di pemerintahan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu yang tadi saya bilang, Tuhan tidak lagi menciptakan benda-benda penerang, tetapi Tuhan sudah berfirman, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Berarti setiap kita, siapa tahu saya lagi berbicara sama politisi yang akan memimpin Kota Makassar atau tempat dimanapun kalian ditempatkan nanti. 2 orang yang amin. Tamariska pulang terus dia jadi di kantor gubernur di mana ya? Amin. Siapa yang tahu? Karena kita semua punya panggilan yang Tuhan berikan. Kita bukan seperti Mr. Bean yang tiba-tiba jatuh ya, jadi atau kita seperti Sun Gokong yang keluar dari batu. Tapi kita punya tujuan ya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah kita adalah terang yang harus mewujudkan terang itu ya di dunia yang tadi saya sebut, art, business, church, development of the poor, education, family, government. Jadi ada tempat-tempat yang memang harus dikuasai. Karena kalau kita orang-orang Kristen itu cuma berpikir, kita ini di C aja, di gereja aja kita. Ibaratnya jago kandang saja. Di gereja aja kita jagonya di gereja. Padahal di dalam Alkitab tidak tertulis secara tidak tersurat, tapi ada banyak hal yang tersirat di dalamnya. Contohnya yang kita baca pada saat ini. Kita lihat sekali lagi di ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga, sebab jika seorang berbuat baik, artinya bukan orang yang di pemerintahan, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa ada tanggung jawab dari kita untuk kita menjadi terang. Ya, kalau yang tadi Amel maksudkan itu kan oknum, ya. Tapi nggak ada yang salah dengan misalnya dia seorang pendeta hamba Tuhan tapi masih ASN. Kayaknya saya kenal itu ya.
atau dia masih jadi pengusaha, pebisnis. Nah di GBI hal tersebut itu diatur di dalam ADART selama dia tidak mengganggu apa yang menjadi tanggung jawab utamanya. Tanggung jawab utamanya jelas pekerjaannya ya. Ya, dia kan sudah kerja, terus mungkin dia memutuskan untuk penggembalaan. Tetapi berarti tanggung jawab utamanya kan lucu juga. Dia kerja di luar, tapi dia seorang pendeta. Terus nanti kerjanya datangnya tidak tepat waktu, tidur di tempat pekerjaan, terus kerjanya tidak beres-beres. Terus ditanya, apakah dia bikin kalau di rumah itu? Pendeta itu, wah kan gak enak juga ya. Dia seorang hamba Tuhan. Jadi harusnya menjadi garam dan terang. Kira-kira seperti itu, Amel. Silakan. Tamariska, 15 menit ke depan dipersilahkan. Jadi kalau dari saya itu Pastor, tentang bacaan kita pada pagi hari ini mengenai pemerintah adalah wakil Allah, lebih ke ada satu value yang menurutku yaitu taat dan menghormati setiap aturan-aturan pemerintah yang berlaku, seperti kayak di negara kita ini juga mungkin ada beberapa yang tidak sesuai aturan-aturan pemerintah yang seperti kehendaknya kita, tapi tidak menutup kemungkinan itu yang menjadi, artinya bukan kayak kita tunduk kalau misalnya ada juga pemerintah yang korupsi, bukan, tapi yang saya baca dari ayat ini bagaimana kita taat dan menghormati setiap aturan, seperti ada salah satu tokoh yang ketika Daniel yang ketika Raja Darius itu mengeluarkan aturan tentang kamu hanya boleh berdoa kepada raja, jangan kepada Tuhan. Tapi di lain sisi itu Raja Daniel tetap menyembah nama Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi intinya menurut saya kalau misalnya juga kalau misalnya ada yang kayak pemberontakan seperti yang telah terjadi di negara-negara termasuk negara kita ini, adalah salah satu contohnya itu ya mungkin kita tidak suka, tapi seperti Pastor bilang juga kita harus tetap jadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Mungkin kita bilang ini pemerintah begini-begini, seperti itu salah satu yang saya pegang. Kenapa orang-orang itu kalau menyikapi yang seperti demo-demo, sebenarnya bukan dengan cara itu, bukan cara itu yang telah Tuhan siapkan untuk mendamaikan atau memberikan. Mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan kalau misalnya ada suatu permasalahan begitu. Itu saja, Pastor. Sudah? Sudah. Luar biasa. Selanjutnya dari Taci. 15 menit ke depan dipersilahkan. Kalau saya Pastor, saya mungkin lebih fokus ke ayatnya yang kelima. Di sini dibilang bahwa sebab itu kita perlu menaklukkan diri bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Kan tadi sudah dibahas bahwa dalam menjalankan peraturan yang diberikan oleh pemerintah kan kita perlu taat, dan bentuk taat itu bukan hanya karena kita takut akan hukuman, tapi karena betul-betul dari dalam hati nurani kita. Seperti kayak misalnya di sini kan tadi Pastor bilang bahwa kita harus menerapkan kasih, terutama dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Tadi Tama juga bilang bahwa mungkin kita menjalankan peraturan yang diberikan pemerintah itu karena kita bukan karena kita takut, tapi tadi Tama bilang
Ya tadi yang Tama juga sampaikan kalau misalnya eh, Nah lupa minta maaf dia bilang tadi. ya yang tadi Tama bilang kalau terkadang apa yang peraturan yang dikasih sama pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi mungkin kalau misalnya kita melihat lebih jauh, kita mungkin bisa memandang mungkin dari seginya pemerintah ataupun dari segi orang lain, mungkin di situ kita bisa melihat kayaknya ini untuk kebaikannya kita, bukan untuk yang tadi Pastor bilang untuk kenyamanan kita. Selain itu juga di ayat yang kelima ini ditekankan tentang suara hati nurani. Saya baca di sini di salah satu referensi yang mungkin bisa mengertikan tentang apa itu hati nurani. Di sini dibilang bahwa hati nurani adalah suara batin yang menuntun hati kita untuk membedakan antara baik dan benar, antara baik mana yang benar dan mana yang salah. Dan hati nurani ini merupakan bagian dari ciptaan Tuhan dalam diri kita. Maka di situ kita perlu menerapkan hati nurani kita juga di dalam menjalankan peraturan yang sudah diberikan sama pemerintah, karena ya kembali lagi tadi, karena kita mungkin saja ini bukan karena untuk kenyamanannya kita, melainkan untuk kebaikannya kita. Dan kita juga kan sudah tahu mana yang baik dan buruk, dan kita juga perlu melihat apakah peraturan pemerintah yang diberikan kepada kita ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Mungkin cukup dari saya, Pastor. Mantap. Jadi ayat yang kelima itu ada yang bisa jelaskan gak itu? Kira-kira. Saya yang bertanya ya. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri. Menaklukkan diri ini tentunya yang dimaksud ke pemerintah. Tetapi kenapa selanjutnya dibilang bukan saja oleh karena murka Allah, kemurkaan Allah. Kira-kira ada yang bisa jelaskan? Anjas, Tita, GG, Andika. Kita perlu menaklukkan diri, kita tunduk kepada Allah, bukan saja karena murka Allah. Saya baru kepikir sih tadi waktu dengar Taci membaca ini ya, iya. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Ada? Silakan. Ya, kalau saya Pastor, kan kewajiban orang Kristen itu untuk tunduk. Keras sedikit. Orang percaya itu bukan harus tunduk yang bagaimananya. Mereka mungkin harus tunduk kepada pemerintah, bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran hati nurani. Ketundukan yang dimaksud ini mencakup sikap yang menghormati, menghargai dengan membayar pajak dan lain-lain. Itu meskipun orang Kristen ini harus tunduk, ini tidak berarti bahwa mereka harus tunduk pada semua hal itu tanpa syarat. Kekuasaan pemerintah itu memang pasti terbatas, dan mereka bertanggung jawab itu kepada Allah. Jika pemerintah memerintahkan sesuatu itu yang bertentangan dengan firman Allah, maka ketetapan Allah harus diutamakan. Namun secara umumnya itu yang tentang hati nurani ini, orang Kristen itu dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik, di mana mereka harus mendoakan pemerintah dan hidup damai dalam masyarakat. Itu yang kudapat, Mas.
biasa. Dari yang lain? Ada? Masih ada tambahan? Tenang, kita masih punya 50 menit ke depan. Masih panjang. Jadi waktu tadi saya dengar Taci menyampaikan hal ini, sebab itu kita perlu menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Nih, saya kasih contoh ya. Misalnya nih, kita ngurus sesuatu. Terus waktu kita ngurus sesuatu itu di kantor, pemerintahan, hal itu dipersulit, diperumit. Harusnya sederhana sih, simple. Saya kasih contoh saja waktu saya ngurus pajak, itu kan harus ganti plat. Tapi kita harus ikut prosedur, masuk di loket 1, cek fisik, masuk di loket 2, fotokopi dulu dan lain sebagainya, masuk di loket 2, loket 3, menunggu besok baru ambil. Ya, saya nggak tahu prosedurnya bagaimana, tetapi begini, kadang pada waktu kita mengurus seperti itu, terus kita merasa seperti, kayaknya ini sebenarnya bisa lebih mudah, ini bisa lebih cepat. Tetapi kita jadi marah dan kita mau menunjukkan sikap marah kita itu. Kita mau menyampaikan apa yang kita tidak suka, tapi dengan cara-cara yang salah. Nah, di sini dituliskan, sebab itu kita perlu menaklukkan diri bukan saja karena kemurkaan Allah. Coba lihat di Roma 12 ayatnya yang ke-19. Mundur satu pasal, beberapa ayat. Roma 12 ayatnya yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Mungkin kita yang seperti tadi sudah disampaikan, wah kok pemerintahan ini menyampaikan informasi dan memutuskan hal-hal yang menyusahkan atau tidak membuat kita nyaman. Lalu kita mau membalas, kita yang mau mengambil posisi take over yang harusnya mereka yang berwenang, tetapi di sini ditulis kita di ayatnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Yang saya dapatkan itu ini, ya kalau pun kita yang merasa tertindas, kita pun yang merasa seperti apa yang dialami oleh bangsa umat Kristen yang hidup pada zaman itu, maka kita harus tetap sabar di dalamnya. Karena ini, kalau kita tidak bisa membalas, maka Tuhanlah yang akan membalas apa yang sudah diperbuat kepada kita. Ya, di sini ditulis Allah, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita nggak bisa langsung mau mengambil jalan yang sembarang karena ada aturan-aturan dan hukum yang ditetapkan. Jadi tadi yang disampaikan juga suara hati. Jadi hati nurani itu adalah tempat di mana kalau kita mengisi firman Tuhan, ayat Alkitab atau firman Tuhan yang kita dengar, dia akan berbicara di dalam hati nurani kita untuk menegur. Kalau naik motor nggak pakai helm salah loh. Kalau ini jalurnya ke kiri terus kamu sendiri yang ke kanan gitu. Terus sudah begitu orang klakson marah lagi. Kenapa klakson saya? Ya kan salah gitu.
disitulah tempatnya hati nurani, tempatnya Tuhan berbicara melalui hati nurani kita. Jadi saya lupa, saya tiba-tiba teringat ayat itu di Amsal, orang benar berani seperti singa. Tapi dimulai ya, orang benar berani seperti singa, bukan orang bebal. Maksudnya sudah tahu salah, terus ditegur, marah gitu. Atau contoh ya, di dalam hati nurani nih, kita pelayanan di gereja, contoh aja di gereja karena kita di gereja ini. Terus tiba-tiba ditegur sama floor director. Floor directornya ini masih muda. Yang ditegur ini sudah lebih dewasa. Terus dia bilang, kamu lebih muda dari saya, enggak usah tegur-tegur saya. Padahal di dalam apa yang ditegurkan itu enggak ada sangkut pautnya dengan usia, tapi itu karena tanggung jawab yang dipercayakan. Nah, itu di dalam situ ada suara hati nurani, di mana kita harus belajar untuk tunduk. Oke, lanjut lagi. Saya serahkan kepada Tita. Habis itu Andika. Silakan. Kalau dari saya di ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kayak jadi kalau misalnya kayak kita melawan pemerintah, berarti itu sama seperti melawan ketetapan yang Tuhan Allah sudah percayakan kepada pemerintah tersebut. Jadi itu akan mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri, dan itu akan dihukum oleh pemerintah sendiri, bahkan dari Allah juga sendiri. Jadi kalau misalnya kita melanggar aturan pemerintah, itu sama saja dengan kita melanggar aturan dari Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen, maksudnya yang sudah mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Allah, maksudnya yang adalah pemerintah kita di atas segala pemerintah, masakan kita mau menjadi contoh yang buruk untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kalau kita bisa menaati pemerintah yang ada di dunia ini, maka kita bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang menjadi terang untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus saja. Betul sekali. Jadi pada waktu kita melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka kita bisa menjadi contoh, menjadi terang. Misalnya nih, ya kan di sini memang tertulis pajak, cukai. Tapi seperti tadi yang saya bilang, ada aturan-aturan yang sudah dibuat. Kalau lampu merah itu gas, lampu kuning itu hati-hati ya, lampu hijau itu jalan ya, lampu merah itu berhenti ya. Itu begitu lampunya hijau terus dia ke kuning, tambah gas. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan perikop Roma 13 ini, kepatuhan kepada pemerintah. Karena pada saat kita melakukannya, selain kita melawan apa yang menjadi ketetapan Allah, kita sendiri tidak menjadi contoh ya untuk orang-orang yang mungkin tidak mengenal Allah. Baru dia pakai kalung salib. Kalung salibnya besar lagi. Itu ya, melanggar satu hari. Satu kali saya sama istri
kami lewat di samping tol kan, kalau di ujung itu agak kecil ya keluar. Terus ada yang dari arah sana motor Triseda, yang motor 3 roda ini. Terus bagaimana ini? Dia marah-marah kan dari sana, dia mau lewat. Ya, Bapak juga bawa motor besar lewat sini lagi. Ya sudah. Terus satu kali kami jalan samping tol itu kan satu arah ya, satu arah. Terus ada lewat R6 Kawasaki Moge 600 cc kalau nggak salah ya. Dia lewat terus gas-gasin, motornya aja gede, mentalnya maaf saya nggak sebutnya. Jadi yang seperti itu kita sebenarnya nggak menunjukkan hal-hal yang menjadi contoh, apalagi kalau tiba-tiba yang melanggar itu, ya itu ada aksesoris yang dipakai yang menunjukkan oh ini Kristen ini, atau dia bawa Alkitab baru dia melanggar gitu ya. Itu kan agak berbeda. Satu kali saya pergi belanja di dekat rumah, lalu ada di keramaian situ. Ada apa ini? Ada orang mencuri. Dan waktu mencuri, sayang yang saya lihat itu dia pakai kalung salib sih. Oh ini yang mencuri, ada kalung salibnya. Saya langsung, saya pakai kalung salib enggak ya? Oh, enggak. Jadi jangan sampai kita tidak menjadi contoh. Kita bukan menunjukkan kepatuhan kepada pemerintah, tapi kita mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Sekarang kan apa ya? Kalau melanggar mungkin nggak ada polisi, tapi ada tilang elektronik, ada kameranya sekarang. Jadi kita mesti benar-benar belajar untuk mengerjakan ini dengan baik. Oke, lanjut lagi. Anjas dulu atau Andika dulu ini? Oh ya, Andika dulu. Habis itu Gege, Di. Oke. Silakan. Kita takut bakal, misalnya kita bakal ditilang atau kita bakal dihukum karena alasan kita takut, tapi dari alasan penunjukan ketatan kita gitu. Jadi kita sebagai orang Kristen itu harus menjadi seperti yang kita bilang tadi itu, menjadi terang dan garam. Jadi kita itu mencerminkan dari kita sebagai orang Kristen, tapi kita mencerminkan tentang firman Tuhan, dan juga ya kita tahu juga bahwa roh, sabar, cinta, dan sejahtera, dan segala macam. Jadi kita menunjukkan itu dari ketaatan kita. Jadi bukan karena jadi bukan berarti kayak kita mewajarkan segala kelasiman gitu, seperti kita lihat sudah lampu kuning atau kita masih lampu merah, terus kayak kita kosong ya, kita terobos saja. Bukan karena seperti itu, tapi karena kita menunjukkan dari kita punya ketaatan gitu. Terus tadi soal ada ya buat dari yang panggil dari apa soal kayak pendeta dia jadi masuk di politik. Masuk ke politik sebenarnya ya seperti topi yang sebenarnya tidak ada yang salah ya, itu sama saja kayak dibilang kayak bagaimana kayak Esra yang kerja di Bea Cukai, konsepnya sama seperti itu. Tapi kembali lagi ya ke motivasi kita sebenarnya apa gitu. Kita masuk dalam itu motivasi kita apa untuk kita untuk cari uang apa, untuk cari kekayaan atau apa, ketenaran apa segala macam, kembali kepada motivasi
kita gitu. Motivasi kita itu kita mau ikuti pendampingan kita atau mau mengikut atau kita mau mencerminkan ini kita sebagai orang Kristen mencerminkan perilaku kita gitu sebagai orang Kristen. Dan hal-hal itu seperti yang kemarin di Galatia 6 ayat 1 yang membantu-bantu kita saling menolong. Iya, kita harus menolong orang, terus sambil menolong juga, maksudnya misalnya saya masuk ke pemerintah, saya tolong orang, kan kita sebagai itu kita harus mawas diri juga. Jadi kita harus lihat kita punya diri, kita tidak jatuh dalam dosa. Terus seperti itu yang tadi ada juga dibilang pembalasan itu Tuhan. Sama juga kayak yang di Galatia 6 ayat 5 atau 3 yang dia bilang kita menanggung, kita punya tanggungan sendiri. Jadi tanggungan, jadi orang dia menanggung tanggungannya sendiri. Jadi pilihannya dia punya dosa itu semua dia tanggung. Jadi itu kita tidak ada ambil bagian dari hal itu, dari pilihannya, tanggungannya sama tanggungannya dia di hadapan Tuhan. Itu semua dia tanggung. Jadi kita tidak usah untuk pembalasan karena dia tidak suka atau gimana. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Langsung, Mas Anjas, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Berbicara tentang kepatuhan kepada pemerintah, memang kalau kita melihat di sini bagaimana Paulus mengajarkan kita untuk kita sebagai orang percaya itu harus taat kepada pemerintah dan otoritas yang berkuasa di atas kita, karena mereka dibilang mereka adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk memerintah buat kita. Nah, memang sudah dari tadi juga sudah dibahas sebagai orang percaya itu memang sudah sepantasnya kita menghormati siapa yang menjadi pemimpin kita atau pemerintah yang ada di atas kita. Nah, dan juga setiap ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau mungkin sebuah negara itu harus kita lakukan dengan baik atau kita harus tertib melakukannya. Nah, itu adalah suatu kewajiban buat kita sebagai orang percaya. Nah, tetapi di sini juga Paulus mengajarkan ada batasan dalam taat, batasan dalam taat. Nah, apa maksudnya di sini? Paulus mencatat bahwa orang percaya harus taat kepada Tuhan lebih daripada manusia. Jadi kita semua tahu bahwa pemerintah itu adalah titipan Tuhan buat kita untuk memerintah di atas negara ini. Nah, tapi jangan sampai ketaatan kita kepada pemerintah itu lebih besar daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi yang harus dipelihara di sini adalah sumbernya pemerintah ini dari mana. Kita tahu bahwa sumbernya adalah daripada Tuhan. Jadi otomatis ketaatan kita itu harus kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, jangan sampai pemerintah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, lalu mungkin kita anggap itu baik, ayo kita ikuti saja apa yang dikatakan pemerintah, padahal itu sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, jadi artinya kita harus bijak juga dalam hal ini, bijak dalam meneliti apakah yang dikeluarkan seorang pemerintah itu sudah benar atau
malah bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, karena kita juga adalah orang-orang yang berkewargaan. Jadi orang percaya memiliki kewajiban untuk taat kepada pemerintah dan membayar pajak. Ini sudah dibahas juga tadi, membayar pajak. Nah, ini membayar pajak bukan hanya karena takut, sudah dibahas tadi, bukan karena takut, tetapi juga karena kesadaran kita atau tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jadi apapun itu ya harus diikuti. Yang penting peraturannya masih berkaitan dengan firman Tuhan dan tidak melanggar hukum Tuhan, seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kenapa kita melakukan membayar pajak? Karena itu adalah kewajiban kita dalam sebuah negara atau orang-orang yang berkewarganegaraan, seperti itu. Nah, kita taat kepada peraturan karena tidak mungkin juga pemerintah mau mengeluarkan perintah yang sesuai mungkin kepribadian mereka, tidak sesuai dengan hukum. Tapi pemerintah mengeluarkan semua kewajiban itu adalah dari setiap musyawarah yang dilakukan di dalam sebuah negara. Seperti itu. Itu saja dulu, Pastor. Luar biasa. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya lihat semua mencatat ini, berarti tambah banyak catatannya ini. Tambah panjang pembicaraan kita, tapi kita batasi saja ya. Ada yang mau menambahkan? Tama? Oh, saya pikir iya. Ayatnya yang ke-7 ini belum ada yang bahas ya. Jadi saya notice tadi ada perkataannya Anjas. Kita hormat kepada otoritas atau yang berwenang. Nah, di ayatnya yang ke-7 ini terakhir dia bilang begini. Bagian yang terakhir ya, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi kayak misalnya yang tadi saya sampaikan ya, contohnya di gereja nih, kita mau latihan. Terus floor director itu sudah mulai notice, kirim send message, sampaikan. Mungkin secara usia kita berbeda, tetapi kita harus memberikan rasa hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat, bukan karena usianya, tapi karena dia diberi wewenang, dia diberi tanggung jawab untuk mengatur. Kalau nggak diatur, ya akhirnya terbengkalai. Atau misalnya ini, sama orang tua. Kita dipesankan sesuatu sama orang tua, terus sudah tidak relevan, sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Kita sudah nggak memberi rasa hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat, yaitu orang tua kita. Padahal ini sudah tertulis sebagai hukum, bukan lagi sesuatu yang lain, tapi sebagai hukum. Hormatilah ayah dan ibumu. Ya, selanjutnya kita sudah tahu ya, itu bagian dari bonusnya. Tetapi kita harus memperhatikan ayat ini baik-baik. Memang perikopnya ini kepatuhan kepada pemerintah, tetapi ada hal-hal yang diberikan otoritas, wewenang, tanggung jawab. Misalnya di
yang tamborin. Siapa yang koordinator tamborin? Dia dikasih tanggung jawab untuk mengatur. Ya, mungkin ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi karena dia dikasih wewenang, dia dikasih tanggung jawab, maka kita harus belajar untuk memberi hormat. Supaya kita bisa sama-sama mengerjakan apa yang Alkitab tuliskan itu dengan baik. Sebenarnya ayatnya yang ke-7 ini ada kaitannya di ayatnya yang ke-8. Jadi ayatnya yang ke-8 itu janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kita ada tanggung jawab seperti tadi yang Anjas bilang, pajak itu kita harus bayar. Orang-orang yang punya penghasilan di angka tertentu, dia harus punya NPWP dan membayar pajak. Jadi jangan itu terhitung sebagai hutang. Tapi sekarang kan hutangnya lain ya. Terjerat pinjol. Tiba-tiba dia berhutang karena judi online. Saya sudah ini terlanjur enak, lanjut lagi dan akhirnya berhutang untuk sesuatu yang dia sebenarnya tidak mampu untuk menyelesaikannya. Jadi kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Nah, sebelum saya akhiri, kepatuhan kita kepada pemerintah itu kita harus tunduk didasari dengan kasih. Jadi harus didasari dengan kasih, bukan karena rasa takut. Coba lihat di Roma 12 ayatnya yang ke-9, lihat perikopnya kalau di dalam Alkitab kita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Kasih itu punya, coba kalau secara sederhana saja Alicia, kasih itu apa? Menurutmu, bahasa yang sederhana saja. Kasih. Satu kata saja. Dari sekolah minggu diajarkan Ya? sukacita. Kasih itu segalanya, sukacita dan semua hal yang menuju kepada kebaikan. Yes. Desi. Damai sejahtera. Oke. Tamariska, kasih itu apa? Definisikan kasih yang tiba-tiba terlintas dalam pikiranmu kalau saya menyebut kata kasih. Apa yang terlintas? Satu kata saja. Kasih itu sabar. Yes. Kalau saya, Pastor, menurutku kasih itu ada di dalam value kita. Empati. 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 Ya. That's good. Tita. Jangan kasih tinggal ya, itu lain Murah lagi hati. definisinya ya, kasih tinggal. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Anjas? Lemah lembut. Hah? Lemah lembut. Kepedulian. Salgus? Cinta. Andika, kasih itu kira-kira apa yang muncul dalam tidak bermegah diri. Haleluya. Jadi perhatikan ini. Jawabannya itu nggak ada yang salah, tetapi nggak ada yang berpikir ini. Kasih itu adalah hukum yang terutama. Kasih itu hukum. Nggak mengasihi, ada hukumannya. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan juga kepada pemerintah. Jadi kita taat, tunduk itu didasari oleh kasih. Jadi kasih itu hukum. Apa hukuman yang hukuman lagi? Apa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan
Oke, itu. Yang kedua, hukum yang sama dengan hukum yang pertama itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Itu dirangkum dari 10 hukum Taurat. Jadi kita harus memperhatikan tentang tiba-tiba jadi sih. Jadi kita harus memperhatikan ini ya. Yang tadi teman-teman jawab itu semua ada di dalam Alkitab. Itu disebut sebagai buah roh. Tetapi kasih itu adalah hukum. Kalau hukum itu dilanggar, ada konsekuensinya enggak? Kadang-kala kita berpikir ini, dosa itu kalau kita mencuri, membunuh. Tapi tidak mengasihi itu juga dosa. Tidak tunduk kepada pemerintah yang didasari oleh kasih, bukan karena rasa takut. Kita lihat, ya ada polisi di sana, kita menghindar, takut. Ternyata karena nggak punya SIM atau pajak motor belum bayar. Jadi kita belajar dari firman Tuhan bahwa kasih, kita tunduk kepada pemerintah itu didasari oleh kasih. Itu ada dari pasal sebelumnya sudah dijelaskan dengan baik oleh Paulus dan dia berkesinambungan dengan pasalnya yang ke-13. Tiap-tiap orang harus takluk. Jadi firman Tuhan ini datang kepada kita untuk kita belajar. Jangan jadi tabu, jangan jadi kok kita bicara tentang politik ya di dalam gereja. Enggak ada yang salah dengan hal itu. Tadi kita sudah belajar sama-sama. Dan terakhir saya menekankan kembali, menyampaikan kembali bagian yang terakhir dari Roma 13 ayatnya yang ke-7. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Rasa hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Saya kasih contoh. Kalau misalnya Amel lagi bicara sama saya, terus Amel itu selama bicara, Amel bicara ke saya itu gini. Oh iya, bagus. Itu saya hormat nggak sama Amel? Dalam hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari mungkin kita bisa, oh iya, saya hormat dia sama kau. Iya, saya katakan hormat, tapi apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita bicara tentang kasih itu ada dua seperti mata uang koin, ada dua sisi. Yang pertama kita bicara tentang kasih itu konsep atau teori. Misalnya nih ada orang yang pacaran, terus cowoknya bilang sama ceweknya, saya mengasihimu. Itu konsepnya, itu teorinya. Tapi apa yang dibutuhkan? Tindakannya, betul sekali. Kalau kita berkata, saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak patuh kepada pemerintah. Konsepnya sesuai nggak dengan tindakannya? Tidak sesuai. Apa konsekuensi kalau kita tidak mengasihi? Ada konsekuensinya ya, nggak usah dicari juga di dalam Alkitab. Apa konsekuensinya, apa hukumannya? Yang perlu kita lakukan adalah melakukannya. Amin. Ada yang mau menambahkan lagi? Dari GG? Kesimpulan. Dari Kaisra ada? Oke, kalau tidak ada, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita bisa bersama-sama sharing firman Tuhan dengan baik, dan biar kiranya firman Tuhan yang sudah kita sharingkan bersama ini
tertanam dan berbuah melalui sikap hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami sudah bersama-sama sharing kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini, kiranya penyertaan perlindungan Tuhan ada bagi kami. Firman Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kami sehingga tipu daya iblis tidak akan menyentuh kehidupan kami. Kami juga berdoa memberkati semua yang menyaksikan tayangan ini secara online. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan, persoalan dari jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka semua memperoleh jalan keluar. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, dari Bapak Presiden sampai kepada seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dengan kemampuan hikmat yang dari Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, kiranya semuanya itu selalu mensejahterakan seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya bahwa kami bisa beribadah dengan baik, kami bisa ada di dalam keadaan yang damai, aman, itu semua karena tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, bagi kota kami Makassar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri sarapan pagi bersama kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.